Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Aprilianti dengan NIM 1107620078 dari kelas APGSD FIB UNJ 2020. Pada video ini, kita akan belajar mengenai pengurangan pecahan penyebut tidak sama dengan menggunakan teori belajar Brunner, yaitu tahap enaktif menggunakan benda konkret, tahap ikonik menggunakan gambar, dan tahap simbolik menggunakan simbol. Pada tahap enaktif, saya akan menggunakan alat peraga atau media berupa kertas lipat. Contoh soalnya yaitu 1/2 dikurang 1/3 sama dengan. Pada tahap enaktif, kita siapkan 2 kertas lipat. Setelah itu, lipat kertas yang pertama menjadi 2 bagian karena 1/2. Seperti ini. Setelah dilipat, kita arsir. 1/2 berarti 1 yang diarsir dari 2 bagian. Kita arsir. Ini adalah 1/2. Selanjutnya, untuk kertas yang kedua, kita lipat menjadi 3 bagian karena 1/3. Kita lipat seperti ini. Setelah dilipat, kita arsir. 1/3 berarti 1 yang diarsir dari 3 bagian. Kita arsir berlawanan ya dengan kertas yang sebelumnya. Nah, ini adalah 1/3. Karena di dalam pengurangan pecahan, penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu, maka kita samakan kotak yang ada pada 2 kertas lipat ini. Untuk kertas lipat 1/2, bisa kita lipat lagi menjadi 3. Setelah dilipat akan menjadi seperti ini. Ini adalah 3/6. Sedangkan untuk kertas lipat 1/3 bisa kita lipat menjadi 2. Seperti ini. Sehingga menjadi 2/6. Nah, karena penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 6, ini adalah 6 dan ini adalah 6, maka bisa langsung kita kurangkan pembilangnya. 3/6 dikurang 2/6, berarti pembilangnya kita kurangkan. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Sehingga 3/6 dikurang 2/6 sama dengan 1/6. Dengan demikian, 1/2 dikurang 1/3 sama dengan 1/6. Selanjutnya, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap ikonik. Pada tahap ini, kita akan coba menggambarkan berdasarkan alat peraga tersebut. Soalnya adalah 1/2 dikurang 1/3.
1/2 dapat kita gambarkan kotaknya yang terdiri dari 2 bagian, seperti ini. Kemudian kita arsir 1 dari 2 bagian kotak tersebut. Nah, ini adalah 1/2. Kemudian untuk 1/3 kita gambarkan kotak yang terdiri dari 3 bagian dengan garis yang berlawanan dari kotak sebelumnya. Seperti ini. Kemudian kita arsir 1 dari 3 bagian. Nah, ini adalah 1/3. Agar dapat dikurang, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita samakan kotaknya, di mana kotak 1/2 ini bisa kita lipat atau kita bagi menjadi 3. Seperti ini. Sehingga sekarang kotaknya menjadi 6 dan arsirannya menjadi 3/6. Jadi pecahannya menjadi 3/6. Kemudian untuk kotak 1/3 bisa kita lipat atau kita bagi menjadi 2 seperti ini. Nah, sehingga kotaknya juga menjadi 6 dan arsiran atau pecahannya menjadi 2/6. Nah, karena penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 6, ini adalah 6 dan ini adalah 6, maka bisa langsung kita kurangkan pembilangnya. 3/6 pembilangnya adalah 3, 2/6 pembilangnya adalah 2. Sehingga 3/6 dikurang 2/6 sama dengan 1/6. 3 kurang 2 tadi kan adalah 1 ya teman-teman. Jadi 1/6 atau bisa kita gambarkan menjadi seperti ini. Kita gambarkan. Nah, karena pengurangan tadi menggunakan pendekatan pemisahan, jadi yang awalnya kotaknya diarsir sebanyak 3, setelah itu diambil atau dipisahkan 2 kotak sehingga sisanya adalah 1 kotak yang diarsir. Ini adalah 1/6. Oleh karena itu 3/6 dikurang 2/6 sama dengan 1/6. Dengan demikian 1/2 dikurang 1/3 jawabannya adalah 1/6. Kemudian kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap simbolik. Yaitu menggunakan simbol. Nah, kita buat ini berdasarkan gambar yang sudah kita buat pada tahap ikonik. Kita tuliskan dulu soalnya 1/2 dikurang 1/3. Nah, berdasarkan gambar, agar dapat dikurang, kita samakan penyebutnya dengan menyamakan kotak yang ada. Kotak 1/2 ini awalnya terdiri dari 2 bagian, dan kotak 1/3 awalnya terdiri dari 3 bagian. Ketika disamakan kotaknya menjadi berapa kotak sekarang? Ya, betul. Ketika disamakan menjadi 6 kotak. Ini 6 kotak, ini 6 kotak. Sehingga ketika disamakan kotaknya, 1/2 pecahannya menjadi 3/6. Kita tuliskan. 3/6. Kemudian untuk 1/3 ketika disamakan kotaknya menjadi 2/6. Berarti ini dikurang 2/6. Nah, karena sekarang penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 6, baru bisa kita kurangkan pembilangnya. 3/6 pembilangnya adalah 3, dikurang 2/6 pembilangnya adalah 2. Berarti 3 dikurang 2 sama dengan 1.
Sehingga jawabannya adalah 1/6. Dengan demikian, 1/2 dikurang 1/3 sama dengan 1/6. Nah, sekarang coba kita perhatikan prosedur penyelesaian soal di atas. Kita tuliskan dulu soalnya. 1/2 dikurang 1/3 sama dengan, pada penyebut 2 dan 3, kira-kira hubungannya apa ya? Sehingga menghasilkan penyebut 6 setelah disamakan penyebutnya seperti ini. Ya, betul. Hubungannya adalah dikali. Jadi 2 dengan 3 ini hubungannya dikali. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, berarti 1/2 dan 1/3 ini harus dikalikan dengan pembilang dan penyebut bilangan yang sama. Untuk 1/2 berarti harus kita kalikan dengan berapa sehingga penyebutnya menjadi 6. Ya, betul. Kita kalikan dengan 3/3. 1 dikali 3 sama dengan 3, per 2 dikali 3 sama dengan 6. Berarti kita tuliskan di sini 3/6. Kemudian untuk 1/3 berarti harus kita kalikan dengan berapa sehingga penyebutnya menjadi 6. Berarti kita kalikan dengan 2/2 ya. 2/2. Sehingga 1 dikali 2 sama dengan 2, per 3 dikali 2 sama dengan 6. Berarti ini kita tuliskan 2/6. Nah, karena penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 6, berarti bisa langsung kita kurangkan pembilangnya. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah 1/6. Nah, ternyata hasil pengurangan 1/2 dikurang 1/3 pada tahap enaktif, ikonik, dan simbolik memperoleh hasil yang sama, yaitu 1/6. Oleh karena itu, untuk pengerjaan soal-soal selanjutnya, kita bisa langsung mengerjakan soal menggunakan tahap simbolik yang lebih singkat. Contoh soal selanjutnya adalah 3/4 dikurang 1/3 sama dengan, dari soal kira-kira penyebutnya berapa ya ketika disamakan? Ya, betul, penyebutnya adalah 12 yang diperoleh dari 4 dikali 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Ini adalah penyebutnya nanti. Kemudian untuk 3/4 berarti harus kita kalikan dengan berapa sehingga penyebutnya menjadi 12. Ya, kita kalikan dengan 3/3. Sehingga 3 kali 3 sama dengan 9, per 4 dikali 3 sama dengan 12. Berarti kita tuliskan di sini 9/12. Kemudian untuk 1/3 berarti kita kalikan dengan berapa sehingga penyebutnya menjadi 12. Ya, kita kalikan dengan 4/4. 1 dikali 4 sama dengan 4, per 3 dikali 4 sama dengan 12. Berarti 4/12 kita tuliskan, dikurang 4/12. Nah, karena penyebutnya sekarang sudah sama, yaitu sama-sama 12, berarti bisa langsung kita kurangkan pembilangnya. 9 dikurang 4 sama dengan 5. Berarti jawabannya adalah 5/12. Dengan demikian,
3/4 dikurang 1/3 sama dengan 5/12. Demikian video pembelajaran ini saya buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.